Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita kembali lagi pada channel kita kali ini bercerita lagi. Oke, kita bercerita tentang kisah nyata yang kita ambil dari Amerika Serikat, negeri Paman Sam, yaitu keluarga Chris Watts. Oke, gimana ceritanya? Yuk kita simak. Baik, keluarga yang dimaksud yang akan kita ceritakan pada saat ini adalah keluarganya Chris Watts. Nah, Chris Watts ini menikah dengan Shannon. Mereka memiliki 2 orang anak. Shannon ini saat itu sedang hamil anak ketiga. 2 orang anak yang telah dia lahirkan ini, bernama Bella Marie Watts berusia 4 tahun dan Celeste Watts berusia 3 tahun. Celeste ini memiliki nama panggilan, namanya adalah Sissy. Sedangkan Chris Watts saat itu bekerja sebagai seorang mekanik di perusahaan minyak yang cukup bagus di sana. Sehingga kehidupan mereka Masya Allah, sangat baik. Chris Watts bisa membeli rumah yang besar dan bagus dan juga kendaraan yang bagus. Chris memiliki truk yang lumayan mahal. Kalau nggak salah mereknya Ford ya. Dan juga Shannon memiliki sebuah mobil yang berlogo Lexus. Nah, Shannon ini sedang hamil anak ketiga. Anak ketiga ini berusia 15 minggu dalam kandungan Shannon. Dan setelah di USG, anak ketiga ini berjenis kelamin laki-laki. Nah, pada kehamilan ini, Shannon mengalami kesehatan yang cukup ngedrop. Ya. Shannon bekerja sebagai seorang marketing yang bekerja di dalam rumah. Cukup fleksibel pekerjaannya, di mana dia bisa menjalani pekerjaan sebagai marketing, sekaligus Shannon bisa mengurus anak dan suaminya dan juga rumahnya. Saat itu Shannon memiliki seorang sahabat bernama Nicole Atkinson. Segala curhatan, segala isi hati Shannon ditumpahkan kepada Nicole. Shannon bercerita kepada Nicole bahwa suatu hari, satu minggu sebelum kejadian tragiknya, yaitu sekitar tanggal 6 Agustus 2018, Shannon curhat kepada Nicole bahwa suaminya yang mengetahui Nicole hamil 15 minggu saat itu merasa berkeberatan dengan kehadiran anak ketiga ini dalam kehamilan ini. Chris menyatakan bahwa sudah cukup Bella dan Sissy bagi saya. Saya tidak mau ada lagi anak. Cukup Bella dan Sissy. Itu aja. Ketika Shannon bercerita tentang hal ini kepada Nicole, Shannon menyatakan bahwa Shannon merasa tidak nyaman dengan perlakuan Chris padanya. Shannon merasa ada sesuatu yang akan membahayakan terjadi. Sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Saat itu, Shannon bercerita seperti itu kepada Nicole. Oke, tadi adalah versi Shannon bercerita kepada Nicole Atkinson, temannya. Bagaimana dengan Chris? Apa yang terjadi dengan Chris saat itu? Oke, pada bulan Juni tahun 2018, Chris ternyata sedang bisa dibilang gimana ya, pacaran dengan seorang wanita, seorang gadis
dia masih single. Ternyata wanita itu adalah seorang coworkernya di tempat Chris bekerja. Nama panggilannya adalah Nikki. Nama keluarganya adalah Kessinger. Kita panggil Nikki aja ya. Oke. Nah, Nikki ini bisa membuat Chris sangat-sangat jatuh cinta padanya. Dan menurut Chris, mereka berdua sedang dimabuk cinta saat itu. Nikki bertanya kepada Chris, apakah kamu bahagia? Dan serentetan pertanyaan seputar pernikahan Chris dan Shannon. Di saat itu, Chris merasa ada yang tidak beres dengan pernikahannya dengan Shannon. Berdasarkan pertanyaannya Nikki tersebut. Disitulah Chris mulai menunjukkan rasa yang kurang nyaman terhadap Shannon. Sikapnya berubah kepada Shannon. Yang tadinya Chris baik, manis, tiba-tiba dia menjadi berubah. Begitu pengakuan Shannon yang diutarakan oleh Nicole Atkinson, sahabatnya Shannon. Oke, pada saat itu diceritakan bahwa Nicole pulang dari bekerja sampai ke rumah diantar oleh Nicole sekitar jam 1:30 malam. Iya, 1:30 malam. Di saat itu, menurut pengakuan Chris, bahwa Shannon saat itu diajak bicara oleh Chris tentang hubungannya dengan Nikki dan niatnya untuk bercerai dengan Shannon. Ya, bisa dibayangkan ya, istri baru pulang bekerja pada saat dini hari, tiba-tiba berhadapan dengan suami yang memiliki mengajak percakapan dengan topik seperti itu. Tentunya dengan rasa lelah, dengan rasa sakit hati, dengan rasa tertampar, Shannon bereaksi yang semuanya mungkin wanita akan sama bereaksi seperti yang dilakukan oleh Shannon. Shannon tidak terima. Shannon nangis. Dan Shannon berkata kepada Chris bahwa Chris tidak akan bertemu dengan dua anaknya lagi. Chris saat itu mendengar ucapan Shannon dan ketidakterimaannya Shannon, Chris menjadi buta. Entah setan apa yang masuk ke dalam hati Chris dan pikiran Chris saat itu. Chris saat itu menjadi gelap mata. Dia menjadi gelap mata kepada orang yang selama ini hidup bersama dengannya, yang mengandung anaknya. Dan saat itu Chris berani untuk berbuat sesuatu yang di luar dugaan siapapun. Chris mendorong tubuh Shannon ke atas tempat tidur, lalu mencekik leher Shannon hingga Shannon tidak bisa bernafas lagi. Lalu Shannon ditarik ke atas lantai
Di saat itulah anaknya bernama Bella datang dan Bella bertanya kepada ayahnya, "Ayah, Mami kenapa? Ada apa dengan Mami?" Lalu Chris menjawab, "Mami sedang sakit. Kita akan bawa Mami ke rumah sakit." Dan saat itu, Chris membalut Shannon dengan spray berwarna putih. Kita dengarkan azan dulu ya. Oke, Bella saat itu menyaksikan ibunya berdiam membisu di atas lantai dan dibungkus spray putih oleh Chris. Lalu Chris membawa tubuh Shannon ke truk bagian belakangnya. Kebetulan bagian belakangnya terbuka. Lalu Bella dan Sissy dimasukkan juga ke dalam mobil, didudukkannya mereka di kursi belakang. Chris dini hari itu melajukan mobilnya ke arah tempat dia bekerja. Di kilang minyak itu, daerahnya sangat jauh dari pemukiman. Sangat remote area itu. Jauh kemana-mana pokoknya. Pokoknya yang terlihat itu adalah rumput saja. Rumput dan rumput aja di sana. Nah, di malam itu, Chris tiba di kilang minyak tersebut. Dia turun membopong tubuh Shannon. Digalinya tanah. Gak terlalu dalam galiannya. Setelah itu, dilemparkannya tubuh Shannon ke dalam lubang itu. Layaknya seonggok sampah yang dibuang begitu saja. Lalu ditimbun dengan tanah. Saat itu, spraynya itu ditinggalkan begitu saja. Chris tidak berpikir macam-macam, tidak terpikir apapun. Tertinggal begitu saja spraynya. Lalu Chris kembali ke dalam truk. Di dalam itu ada Sissy dan ada Bella. Bangun mereka. Mereka melek dan mereka menyaksikan semuanya. Chris menuju kepada anaknya. Saat itu, Sissy dibekap, ditutup mulutnya begini dan hidungnya. Sehingga Sissy kelagapan, gak bisa bernafas. Setelah Chris tahu, Sissy telah meninggal. Sissy dibopong oleh Chris menuju tangki kilang minyak. Di sana ada 2 tangki kilang minyak. Chris menaiki tangga menuju atas tangki kilang minyak. Dibukanya tangki itu. Diceburinnya Sissy ke dalam tangki kilang minyak itu. Bella melihat semuanya. Lalu Chris berjalan menuju truk, menuju Bella. Karena Bella menyaksikan semuanya. Bella berteriak kepadanya, "Ayah, please. Jangan lakukan pada saya juga. Tolong. Tolong, saya nggak mau. Dad, please. Dad, please don't do it to me. Dad." Begitu teriak Bella. "Tolong, ayah. Jangan perlakukan saya seperti itu. Saya mohon, ayah."
Tapi setan yang ada di dalam tubuh Chris, pikiran Chris, hati Chris, telah menggelapkan jiwanya, telah menggelapkan pikirannya. Dia melakukan hal yang sama kepada Bella. Dibekapnya mulut Bella, ditutupnya hidungnya Bella, sehingga Bella beronta-ronta berjuang untuk hidupnya. Dad, please, Dad. Sambil dia meronta seperti ini. Ayah, tolong, please, ayah. Sampai Bella lemas, kehilangan nafas, dan juga tenaganya. Dan Bella pun harus bernasib hal yang sama dengan adiknya Sisi. Lalu mayat Bella dibopong oleh Chris. Chris menaiki kembali tangga kilang minyak itu dan menceburkan Bella ke tangki yang kedua. Tangki yang berisi minyak cukup tinggi. Maaf. Lalu Chris pulang kembali ke rumahnya. Pulang kembali. Mungkin dia bersiap-siap untuk pergi bekerja. Lalu pada itu sudah menunjukkan pukul 5:27 pagi. Lalu setelah itu Chris pergi bekerja. Di siang harinya, mungkin sekitar jam 12-an gitu ya, sahabatnya Shannon saat itu mencoba untuk menelepon Shannon, chat Shannon, SMS Shannon, tapi tidak ada yang membalas. Berulang-ulang kali, berjam-jam, Nicole menghubungi Shannon, tapi tidak ada respons dari Shannon. Lalu Shannon dan suaminya khawatir dengan keadaan Nicole dan suaminya pergi ke rumahnya Shannon karena khawatir dengan keadaan Shannon. Shannon waktu itu bilang bahwa kesehatannya sedang ngedrop, dan kebetulan saat itu, hari itu, Shannon punya janji dengan dokter dan berencana untuk diantar oleh Nicole. Nicole berusaha menghubungi Shannon mengenai janji itu. Begitu sampai di rumah Shannon, Nicole doorbell terus, diketuk pintunya, dipanggil Shannon, tidak ada yang menjawab. Nicole khawatir dengan keadaan sahabatnya, lalu dia telepon polisi. Gak lama kemudian, polisi datang. Polisi ini berusaha juga untuk mencet bel, ketuk-ketuk pintu, teriak manggil nama Shannon, tapi nggak ada yang jawab. Akhirnya polisi minta nomor teleponnya Chris kepada Nicole. Sesaat polisi lalu menghubungi Chris. Oke, kata Chris. Oke, sebentar lagi saya akan tiba di rumah. Tunggu. Lama Chris baru datang setelah 45 menit. Saat Chris datang,
Oke. Langsung dibuka garasinya. Mereka tidak masuk lewat pintu depan, tapi lewat garasi. Pas dibuka garasi, terlihatlah mobil Shannon masih ada. Lalu polisi bertanya, "Kemana istrimu?" Lalu Chris berkata, "Shannon pernah bilang ke saya kalau dia akan pergi ke rumah temannya, nginep bersama anak-anak." "Oh, kalau emang," kata polisi itu, "kalau memang Shannon pergi, kenapa mobil masih ada?" Lalu Chris bilang, mungkin dijemput sama temannya." Lalu polisi ngecek ke semua area rumahnya. Depan, belakang, atas, bawah dicek semua polisi. Bahkan HP-nya Shannon ketinggalan di rumah. HP-nya Shannon ada di rumah. Dompetnya Shannon ada di rumah. Semua barang milik Shannon, barang milik anak-anak, semua masih ada di rumah. Lalu Nicole bilang, biasanya Shannon itu gak pernah jauh-jauh dari HP. Kalau ada apa-apa, dia langsung cepet jawab, cepet angkat HP-nya. Lalu polisi ini bilang, "Apakah tetangga kamu punya CCTV? Mari kita tanya, mungkin ada CCTV-nya." Itu. Chris pada saat itu bersikap seperti yang tidak merasa kehilangan dengan tidak adanya anak dan istrinya. Dan lalu mereka semua menuju ke rumah tetangga yang bernama Nathan Trinastic. Di rumahnya Nathan ini, polisi meminta tolong kepada Nathan untuk membuka CCTV-nya, rekaman CCTV selama 24 jam. Dari malam. Karena semalam Nicole mengantarkan Shannon pulang ke rumah setelah Shannon bekerja. Di saat itu, polisi minta kepada Nathan untuk mengulang recorder CCTV-nya itu pada saat jam dini hari 1:30 itu. Diulang, ditelusuri semuanya, ternyata tidak ada orang yang menjemput. Tidak ada orang yang menjemput Shannon. Dan Shannon tidak terlihat keluar dari rumah. Tapi mereka melihat mobil Chris datang pada jam 5:27 pagi. Nah, sebelum jam itu, Chris terlihat membopong sesuatu dan memasukkan sesuatu ke dalam truknya. Oke. Karena tidak ada hal yang mereka cari, yaitu orang yang menjemput Shannon. Lalu polisi pamit dan berterima kasih kepada Nathan atas bantuannya. Ya. Saat itu Shannon, Bella, dan Sissy telah hilang selama 24 jam. Ada sesuatu yang mencurigakan dari sikap polisi, mencium hal yang mencurigakan dari sikap Chris Watts ini. Lalu polisi setempat, yaitu Frederick Police Department, meminta bantuan kepada Colorado Bureau of Investigation. Juga mereka meminta bantuan kepada FBI untuk mengusut tentang criminal recordnya Chris Watts dan Shannon Watts. Ternyata usut punya usut. Mereka berdua tidak punya criminal watch
criminal record, Chris Watts dan Shannon Watts tidak memiliki criminal record. Selesai sampai di sini. Lalu hari itu, hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, di saat Shannon, Bella, dan Sissy hilang selama 28 jam, datanglah stasiun televisi yang bernama Channel 5 meliput keadaan Chris. Di sana Chris bertanya tentang perasaannya, tentang kehilangan anak dan istrinya. Di sana Chris terlihat seperti biasa-biasa saja. Walaupun dia berusaha untuk bersandiwara. Chris bilang, siapapun yang menangkap kalau ada yang menculik Shannon, Bella, dan Sissy, tolong kembalikan keluarga saya. Kalaupun Shannon, Bella, dan Sissy pergi, please pulang. Karena rumah ini sepi tanpa kalian. Saat itu Chris bercerita sedikit tentang anak dan istrinya. Tapi ada satu hal yang sangat dipertanyakan oleh polisi, yaitu mengapa saat itu Chris bercerita dalam bentuk kalimat past tense, seolah-olah tidak ada saat ini, seolah-olah itu ada kejadian masa lalu, yang berarti indikasinya adalah mereka tidak ada lagi di dunia ini. Jadi bukan lagi hilang. Di situ polisi dari kecurigaan itu lalu membentuk strategi lagi untuk menginvestigasi Chris. Tanggal 15-nya Chris diminta lagi untuk datang. Tanggal 14-nya Chris diinvestigasi oleh polisi, dan saat itu Chris tidak memberikan informasi yang cukup memadai. Tanggal 15-nya Chris diminta lagi kembali untuk diinterogasi. Diminta kembali lagi ke polisi, kantor polisi untuk diinterogasi. Di saat itu Chris dites poligraf, di mana yang ngetesnya itu namanya Tammy Lee, Agent Tammy Lee. Menurut Tammy Lee, jika seseorang itu jujur, maka skornya adalah +2, atau lebih tinggi dari itu. Jika seseorang berbohong, maka nilainya, skornya adalah -4 atau lebih dari -4. Oke. Investigasilah Chris saat itu dan nilainya, skornya adalah -18, yang artinya Chris benar-benar berbohong tentang hilangnya keluarganya. Oke. Setelah mereka mengetahui tentang hilangnya, tentang kebohongan Chris ini, lalu mereka meminta Chris untuk pulang saat itu. Chris masih ada di kantor polisi ya. Chris tidak diperbolehkan untuk pulang. Saya lupa sesuatu. Bahwa tanggal 14-nya itu, setelah Chris diinvestigasi, ya, Chris pulang, ya. Lalu polisi mengecek semua track recordnya Chris melalui gadget, ya komputer, ya HP, semuanya. Ternyata disitulah
terkuak tentang hubungan Chris dengan Nikki. Nah, dari situ mereka mengkaitkan hilangnya anak istrinya dan juga Nikki. Tanggal 15, Chris kembali diinvestigasi. Malam tanggal 14 Agustus 2018, polisi mendatangi tempat Chris bekerja. Mereka menyelidiki semua tempat itu dan mereka menemukan spray putih itu. Tanggal 15-nya itu seperti yang saya bilang, Chris kembali diinterogasi. Saat itu ayahnya Chris datang. Dijemput oleh Chris dari bandara dan menemani Chris di kantor polisi itu. Saat itu Chris diinterogasi oleh polisi dan Chris ditanya, di mana tepatnya tempat kamu bekerja? Dan Chris menjawab, saya bekerja di Servi 319 namanya. Lalu Chris ditanya, apakah ini tempatnya? Disodorkanlah gambarnya seperti ini. Disodorkanlah gambarnya. Dia bilang, iya, ini tempat saya bekerja. Oke. Lalu Tammy Lee memberitahu kepada Chris bahwa dia tahu Chris berbohong. Dia tahu kalau Chris membunuh anak dan istrinya. Lalu Chris diminta untuk mengaku. Nah, akhirnya Chris bilang, iya, saya membunuh istri saya. Tapi saya tidak membunuh anak-anak saya. Tapi berdasarkan hasil poligrafi itu, Tammy Lee tidak percaya kepada Chris. Lalu Tammy Lee menyodorkan gambar tempat foto yang diambil sebelumnya oleh petugas polisi tempat di mana Chris bekerja. Tammy Lee minta tolong kepada Chris, tunjukkan di mana kau letakkan anak dan kedua anakmu dan istrimu. Lalu seperti pada gambar ini dijelaskan, ada simbol S di tanah, itu menunjukkan Shannon berada di sana. Simbol B dan simbol C. Simbol B dan simbol C itu adalah untuk Bella dan Celeste. Oke. Begitu mereka mendapatkan informasi itu, segera polisi mendatangi Servi 319 tempat Chris bekerja. Segera, malam itu juga. Semua pihak yang berwajib mendatangi Servi 319 dan menelusuri peta yang diberikan oleh Chris tempat dia menguburkan Shannon dan menceburkan Bella dan Celeste. Di titik itu, mereka melihat segundukan tanah. Lalu mereka gali tanah itu. Dan mereka mendapatkan Shannon dalam keadaan terlungkup. Menyedihkan sekali. Lalu karena saat itu mereka sudah mencapai jam 1.30 malam dan mereka tahu Bella dan Celeste ada di tangki minyak itu, mereka berpikir bagaimana caranya untuk mengeluarkan Bella dan Celeste dari sana. Kayaknya nggak mungkin malam ini dikeluarkan. Jadi mereka menunda malam itu, lalu mereka melanjutkan keesokan harinya, pagi harinya, pada tanggal yang sama. Beberapa jam kemudian, polisi kembali ke Servi 319 untuk menyelamatkan jenazah Bella dan Celeste. Dengan pertolongan pihak pemadam kebakaran, Bella dan Celeste berhasil diangkat dari tangki itu.
Saat itu, mereka sudah mengenakan baju tidur dan mereka baru saja tertidur pada saat kejadian. Di saat itulah Chris resmi menjadi terdakwa atas kematian Shannon, Nico, Bella, dan Celeste. Di dalam peradilan itu, beberapa jam peradilan itu berganti hari lagi. Chris dinyatakan bersalah dan dihukum seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Dan yang belum subscribe, please subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.